Baik, untuk yang pertama kita akan dengar sambutan dari Kanda Najmi Fali selaku Ketua Korkom UM 2020. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Kanda Ahmad Fauzi Hasyim, yang terhormat kepada Kanda Nurul, yang terhormat kepada seluruh genap panitia, moderator, serta seluruh peserta yang saya cintai dari komisariat UM ataupun dari cabang luar UM, dari cabang luar Malang. 1 minggu yang lalu kita tepat memperingati wafatnya Kanda Nurholis Majid. Banyak sekali pemikiran pembaharuan Islam yang memang patut kita contoh, sehingga perannya sangat penting sekali untuk menjadi salah satu landasan kita secara teologis ataupun pergerakan dalam menjadikan HMI sebagai identitas yang memang dibutuhkan oleh mahasiswa saat ini. Jadi, cuma itu yang bisa saya sampaikan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kon, ya, ting, yo nyala, ini, waduh, yo stop lagi. Baik, mohon maaf karena Ahmad Fauzi Hasyim. Beliau dilahirkan di Sumeneb pada tanggal 16 April 1954. Kemudian untuk riwayat pendidikannya yaitu pertama SMP Negeri 1 Sumeneb, kemudian lanjut pada Pondok Modern Gontor tahun 1976, dan dilanjutkan di IAIN Surabaya, Fakultas Usluhuddin jurusan Akidah Filsafat. Kemudian untuk riwayat organisasi, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Batko Jatim tahun 1983. Kemudian untuk jabatan saat ini, beliau adalah Dewan Penasehat Pendidikan Kabupaten Malang untuk periode tahun 2020 sampai 2025. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri untuk Abah Hasyim. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ketua Korkom HMI Cabang Korkom UM HMI Cabang Malang beserta staf serta panitia, adik-adik HMI yang berbahagia serta kami yang ikut serta
pada acara diskusi kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih dulu kepada Ketua Korkom atas perhatiannya kepada saya untuk selalu terlibat dalam proses pengkaderan di HMI. Walaupun sebetulnya terlalu tua untuk saya selalu terlibat hal-hal semacam ini. Namun sebagai orang tua, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Untuk menyingkat waktu, sebetulnya kalau dalam perspektif pikiran-pikiran Cak Nur, almarhum Nurholis Majid, tentang politik, sebetulnya itu adalah merupakan turunan dari pemikiran beliau tentang keislaman. Karena itu, ketika saya bersentuhan dengan Cak Nur, saya yang memiliki disiplin ilmu di akidah dan filsafat itu yang paling banyak musik yang saya ketahui dari Cak Nur. Dalam hal politik itu hanya sekedarnya saja merupakan akibat dari pemikiran-pemikiran teologi daripada Cak Nur atau Nurholis Majid. Saya mulai dari landasan teologisnya pemikiran Cak Nur. Pertama bahwa Cak Nur ini sangat konsisten dengan syahadat yang pertama maupun yang kedua, yaitu la ilaha illallah. Jadi Cak Nur tidak suka, sebagaimana juga para penganut Imam Ahmad bin Hambal, itu tidak suka dengan kalimat Allah saja, tidak ada penafian dan pengecualian. Jadi Cak Nur selalu di mana-mana, selalu acuannya adalah la ilaha illallah. Artinya apa? Bahwa yang sakral, bahwa yang absolut, bahwa yang tidak bisa dijangkau oleh pemikiran apapun hanyalah zat Allah itu sendiri. Nah, selain Allah itu terutama dalam hal ini adalah politik, artinya muamalah ma'anas, itu adalah profan saja, yaitu masalah-masalah yang bersifat duniawi. Artinya apa? Cak Nur selalu seringkali la ilaha illallah ini diterjemahkan dengan ayat wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar walakin la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Nah, itu. Jadi janganlah kalian mensakralkan, mensucikan hal-hal yang bersifat duniawi, tapi kesakralan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini landasan teologi dari Cak Nur. Oleh karena itu ketika pemikiran-pemikiran hal-hal yang bersifat duniawi diukhrawikan atau dijadikan bandingan kepada Allah Subhanahu wa taala, Cak Nur sangat tidak suka itu. Misalnya, ketika tahun-tahun 50-an di Indonesia, politik sebagai panglima. Seolah-olah manakala suatu partai politik tidak ada label Islam dan itu seorang muslim berada di politik yang tidak menamakan dirinya sebagai politik Islam, maka ada kecenderungan untuk dikafirkan atau setidak-tidaknya dinafikan dari kelompoknya. Oleh karena itulah maka keluarlah statement yang mengejutkan para pihak waktu itu tahun 70-an, Islam yes, partai Islam no. Sebetulnya itu bukan titik, tapi tanda petik itu ini. Tanda baca. Jadi cara membaca Islam yes, partai Islam no. Nah, gitu loh. Cara membacanya begitu sebetulnya itu. Artinya apa? Kalau mengacu kepada ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib dalam kaidah usul fikih, bahwa partai Islam itu bukan satu-satunya. Menerjemahkan kata-kata ma di kaidah usul fikih ini bukan satu-satunya partai politik Islam, tapi juga bisa budaya, bisa peradaban dan lain sebagainya. Itulah menurut Cak Nur. Oleh karena itu, inilah titik tolak landasan teologi berpikir dari Cak Nur dalam melihat sistem perpolitikan.
Saya masuk ke berikutnya. Kalau sudah kita ketahui bahwa politik adalah hal yang profan belaka, menurut Cak Nur, maka politik adalah bukan hal yang stagnan, yang mabni, tapi adalah yang tumbuh dan dinamis. Sehingga dengan demikian kita bisa saja sistem politik berubah-ubah, tapi satu hal yang tidak bisa berubah bahwa politik adalah dalam rangka mewujudkan kemanusiaan sejagat, dalam rangka mewujudkan kebersamaan, dalam rangka menolak diktator minoritas atau diktator mayoritas. Politik yang sangat mulia itu adalah dalam rangka menegakkan keadilan dan dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum. Itu perspektif Cak Nur dalam melihat suatu politik. Sebagai ilustrasi misalnya, Cak Nur tumpuan politik itu bukan kepada kolektivitas sebagaimana komunisme, tidak. Cak Nur itu tetap konsisten di pribadi masing-masing. Dia selalu mengatakan bahwa manusia dilahirkan secara individu, hidup di tengah-tengah masyarakatnya, dan akan kembali menjadi individu lagi di akhirat nanti. Artinya, seorang individu itu akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dunia ini, katanya Cak Nur, hidup ada kolektif. Hidup adalah kebersamaan. Hidup adalah gotong royong. Tidak ada diktator minoritas maupun diktator mayoritas. Jadi semuanya dalam rangka menjaga eksistensi kemanusiaan sejagat. Itu. Oleh karena itu, dalam hal sistem politik, yang pokok dari tugas dari pemerintah, yang pokok tugas daripada negara adalah menegakkan keadilan itu sendiri. Baik itu keadilan sosial maupun terutama adalah keadilan ekonomi. Ini yang pokok dalam maqasidus syariah ataupun ultimate goal daripada sistem politik apapun. Kemudian setelah kita mengetahui tentang hal-hal yang semacam itu, tentu dalam kebersamaan ini Cak Nur sangat tidak senang untuk memberikan cek kosong kepada penguasa. Cak Nur selalu pijakannya kepada watawasau bil haq. Watawasau bil haq itu konkretnya adalah terjemahannya dalam kehidupan politik adalah adanya politik perimbangan, check and balances. Tapi tidak berarti oposisionalisme. Cak Nur anti itu. Jadi oposisi loyal. Dia sangat sering mencontohkan seorang tokoh pemikir yang namanya Ibnu Taimiyah. Bagaimana dia menjadi oposan terhadap pemerintahan, tapi ketika pemerintah diserang oleh tentara Tartar, dia pimpin bagaimana membela pemerintah yang sah waktu itu. Sehingga Cak Nur juga anti kepada bikin tandingan, menafikan pemerintahan yang sah. Nah, itu saya kira sebagai pengantar dari saya tentang landasan teologis masalah politik dalam perspektif Cak Nur atau pemikiran Nurholis Majid. Saya kira saya lebih senang nanti kalau kita lebih banyak diskusinya daripada saya berbicara banyak tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan Cak Nur, dan itu tidak sistematis. Saya mohon maaf, saya melompat-lompat karena waktu memang yang sangat terbatas. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Abah Hashim. Selanjutnya mungkin ada di sini
Apakah ada ya? Putus. Aku gak bisa ngomongin jalanin. Nggak bisa, nggak ada suara. Jaringan kurang mendukung, sudah tidak ada. Baik, apa ada yang ingin berdiskusi dengan masalah materi yang telah disampaikan oleh Kanda Hashim tadi? Mari. Nggak ada suara. Ya, mungkin apakah suara saya terdengar? Ya, sudah Yunda. Mungkin ada yang ingin berdiskusi soal paham politik yang dianut oleh Cak Nur atau bagaimana? Apakah ada? Cek. Ya, Saya silakan. mau bertanya Oh ya, saya sama kepada Kanda Fauzi Hasim. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Langsung saja masuk ke pertanyaan saya, Kanda. Ya. Pertanyaan saya, adakah langkah konkret dari Cak Nur untuk dalam menegakkan keadilan sosial? Langkah konkret seperti apa sih yang disusun oleh Cak Nur dalam rangka menegakkan keadilan? Mungkin itu saja, Kanda. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya? Iya, Kanda, silakan langsung ditanggapi saja. Baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nurholis Majid adalah pemikir, bukan politisi, bukan politikus. Nurholis Majid itu pemikir. Oleh karena itu dalam rangka menegakkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi di NKRI ini, strategi yang dia pakai adalah pengembangan pemikiran. Sehingga kontribusi kepada bangsa ini adalah pemikiran. Nah, yang dalam perspektif epistemologi Al-Jabiri, Cak Nur lebih berpijak kepada epistemologi bayani. Jadi berangkat dari nilai-nilai Quran dan hadis, lanjut kepada dunia empiris yang menjadi wilayah kawan, dan kembali lagi kepada dalil-dalil nakil. Jadi kita ini sebagai penerus Cak Nur selalu mengembangkan pemikiran-pemikiran itu.
Oleh karena itu, pokok itu adalah harus desakralisasi terhadap alam yang objektif, alam yang nyata, alam yang ada hukum-hukum yang pasti tentang alam, termasuk di dalamnya adalah sistem politik, ekonomi. Itu. Sehingga dengan demikian dikatakan oleh Cak Nur bahwa kejahatan terbesar terhadap kemanusiaan setelah syirik adalah kapitalisme. Itu. Jadi imperialisme, kapitalisme itu yang menjadi kejahatan terbesar bagi kemanusiaan sejagat. Saya kira itu. Menurut saya itu langkah-langkah konkret, jadi tidak langsung. Jadi kalau langsung tentu Cak Nur masuk di sebagai praktisi partai politik. Oh, Ya, saya kira itu. Oke, baik Kanda, terima kasih. Terima kasih Kanda. Ada tanggap. Baik, ada tanggapan lain dari peserta yang lain tentang jawaban dari Abah. Bagaimana? Mungkin tadi saya izin bertanya ya. Tadi kan pernah menjelaskan bahwa setelah kemunafikan itu yang kedua itu soal Syirik, setelah syirik kejahatan terbesar terhadap kemanusiaan setelah syirik adalah kapitalisme. Kapitalisme. Ya. Mungkin ada alasan-alasan tertentu kenapa itu bisa dijadikan kejahatan terbesar setelah syirik. Ya, karena dalam sistem ekonomi kapitalis liberal itu akan selalu dimenangkan oleh para pemodal, para pemilik modal, para cukong-cukong lah kalau bahasa sekarangnya. Sehingga dengan demikian orang kecil itu akan selalu tertindas. Misalnya partisipasi ekonomi bagi rakyat kecil, katakanlah kalau sekarang UMKM, dengan sistem kapitalisme yang liberalistik itu akan terjadi yang besar akan melindas yang kecil, itu pasti. Dan sudah tidak akan ada lagi pembelaan terhadap orang-orang kecil, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang selalu dipinggirkan. Itu seringkali Cak Nur menyetir ayat 5 la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afin. Kenapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang tertindas? Itu ayat-ayat yang sering diungkap oleh Cak Nur dalam rangka melawan kapitalisme liberalisme itu. Saya kira itu. Oh, poin kafe. Poin kafe. Ya. Saya kira itu alasan-alasan dari Cak Nur itu. Baik, terima kasih. Mungkin lebih mengalir ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selamat malam, Anda Pojati. Agak terdengar suaranya. Selamat malam, Anda Poji Hasib. Ya. Salah satu saya kagum dan kemudian
yang rawan. Enggak. Suaranya nggak terdengar. Sejauh ini, menurut Kanda Fauzi, kira-kira di Indonesia keberhasilan dari pemikiran Cak Nur ini terkait dengan melawan ekonomi kapitalisme itu kira-kira sudah sejauh mana tingkat pemahamannya oleh khususnya kalangan mahasiswa dan para praktisi politik di Indonesia. Aduh. Nggak tercover, suaranya nggak terdengar. Terdengar ya. Nanti saya ketik saja ya di chat barangkali. Iya, Kanda. Diketik saja nanti saya bacakan. Saja ya. 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 Ya, terima kasih Kanda Fauzi Hasim. Nanti saya ketik dulu Ya, ya. sama-sama ya. Ya. Mungkin jika ada penanya lagi untuk mempersingkat waktu bisa ditulis di kolom chat atau bisa langsung membunyikan mikrofonnya. Halo, bertanya Yunda. Ya. Silakan. Ya, silakan. Halo. Nah, ini mau nanya mengenai politik yang sekarang telah terjadi di kalangan kita. Nah, bagaimana kita menyikapi ketika kita melihat adanya dua sisi di mana terkadang ada isu-isu agama yang dilontarkan untuk kepentingan politik dan kepentingan, kadang juga ada melontarkan nasionalisme untuk kepentingan politik pribadi. Nah, itu sikap kita sebagai mahasiswa untuk membenahi itu, progres dan prospeknya itu seperti apa, Kanda? Mohon dijelaskan. Ada ya? Baik. Ini terputus-putus suaranya itu. Jadi dalam konteks politik kontemporer, saya bukan ahlinya ya. Pertama, saya bukan ahlinya. Saya berharap sebetulnya malam ini dengan Pak Nurudin atau Cak Nurudin itu bisa di expert dalam bidangnya. Saya sangat berharap beliau bisa memberikan pencerahan kepada kita. Namun demikian, sebagai mantan aktivis di kampus dan yang pernah memimpin HMI di Jawa Timur ini, tentu sekarang ini akan beda tantangannya dibandingkan dengan zaman saya 40 tahun yang lalu. Kameramen ini di HP Litrian lagi dia voice note, kurang ajar emang. Sama siapa? Ya, nah, oleh karena itu tantangan sekarang ini tentu mahasiswa khususnya HMI sebagai kekuatan moral force itu harus selalu konsisten dalam menggerakkan, membuat social movement. Jadi gerakan-gerakan sosial. Nah, dari gerakan sosial yang banyak macamnya itu, HMI di mana posisinya? Kuat di mana? Apakah kuat dalam pemikiran? Apakah kuat dalam hal mengkritisi kebijakan-kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah, baik itu daerah, wilayah maupun pusat. Misalnya sekarang dari adik-adik HMI yang dari komisariat Fakultas Hukum misalnya, kita yang bisa mendiskusikan betapa sebagaimana dikatakan oleh Prof. Mahfud MD ketika kita diskusi di Brawijaya beberapa bulan yang lalu bahwa ada tren sekarang ini adalah industri hukum, bukan hukum industri. Apa benar itu? Kenapa tidak menjadi kajian-kajian bagi adik-adik HMI? Atau isu-isu kontemporer yang lagi ngetren sekarang ini, misalnya
diduga bahwa pemerintah sekarang sudah terjebak dengan neolib dalam bidang ekonomi. Ya kalau perlu HMI bisa turun ke jalan untuk mengungkap pemikiran-pemikirannya. Kenapa itu tidak dilakukan oleh HMI? Nah, ini menunjukkan bahwa responsif terhadap lingkungan HMI sebagai kekuatan moral dalam dunia kepemudaan itu tumpul sekarang ini. Belum masalah pemikiran-pemikiran keislaman. Zaman saya dulu, zaman Orde Baru, bagaimana kita mengkaji tentang asas tunggal misalnya, yang banyak ditentang oleh ormas-ormas. Waktu itu yang bersamaan dengan HMI hanya Nahdlatul Ulama. Jadi sama dengan ini tentang menyikapi asas tunggal Pancasila. Karena memang tokoh-tokoh HMI Jawa Timur yang saya pimpin waktu itu intens sekali berkomunikasi dengan para kiai, para ulama, terutama Ki As'ad Syamsul Arifin Situbondo dan Ki Ahmad Siddiq di Jember. Dan kalau di Jawa Timur sebagai orang muda pada waktu itu komunikasi politik dengan Pak Hasyim Muzadi sebagai ketua Ansor Jawa Timur itu sangat intens. Bahkan zaman saya dulu itu yang senang kepada tasawuf itu belajar ke Tulungagung sana. Belajar kepada orang yang ahli betul tentang tasawuf, yaitu Ki Jalil. Itu. Terus kita ke Pak Bisri, Ki Bisri, Jombang. Kita pada waktu itu nggak ada motor, nggak punya kita. Kita naik bus, kita jalan kaki, kita jalan ngojek waktu itu nggak ada. Sekarang serba teknologi, mestinya HMI sekarang itu lebih berkualitas ketimbang zaman saya. Nah itu, jadi langkah-langkah konkret bagi HMI itu adalah kepekaan sosial. Nah, kepekaan ini tidak bisa kita miliki. HMI tidak akan bisa memiliki kepekaan sosial kalau tidak pintar. Indikator pintar apa sebagai insan akademis? Itu aja. Kalau saya membuat indikator indikator HMI pintar itu adalah ya IELTS-nya 7, S2 di luar negeri, rame-rame di sana. Ya mungkin walaupun nggak semuanya, paling tidak mayoritas sudah ke S2 di luar negeri. Sehingga nanti 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, HMI sudah bawa kami itu bisa membawa perubahan peradaban di Indonesia. Saya kira itu mungkin secara singkat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kanda Hasyim. Selanjutnya kita ke pemateri yang kedua, yaitu Kanda Nuruddin Hadi SHMH selaku beliau merupakan dosen di Universitas Negeri Malang. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati senior saya, Mas Fauzi Hasim. Ada di HMI semua, mohon maaf. Saya terlambat masuk karena baru diingatkan linknya tadi, mohon maaf. Alhamdulilladzi ja'ala dina ribatan matinan baina qulubil mu'minin wa amara bil ithati wa ta'awun wa nahaa 'anil tafarruq wa tanajud fi kitabi. Amma ba'du. Sekalian, saya kira saya menyimak tadi sekilas apa yang disampaikan oleh Mas Fauzi Hasim. Bagaimana sosok Cak Nur. Saya melihat setidaknya ada dua hal yang sangat penting di sisi melihat sosok Cak Nur. Kita karena di sini haul Cak Nur, saya akan fokus ke sana. Ya, meskipun tadi Mas Fauzi Hasim itu kan nyentil bagaimana kaderisasi, ya, nanti kita singgung juga. Cak Nur sosok atau figur yang saya kira sangat monumental. Apa monumental dari sisi apa? Misalnya pemikiran, visi intelektualnya, visi kebangsaannya. Saya melihat sampai sekarang, seperti tadi yang disinggung oleh Mas Fauzi Hasim, bahwa sampai sekarang belum ada tokoh di Indonesia ini, terutama kader HMI, yang mampu menandingi Cak Nur dari sisi itu. Sisi pemikirannya, misalnya. Sisi gagasan kebangsaannya. Bahkan Cak Nur ketika kontroversi
Ya, yang kedua nanti saya masuk pada aspek gagasan yang sekira kontroversial. Seperti hanya Gus Dur, memang Cak Nur juga memiliki pemikiran-pemikiran yang kontroversial. Tapi bukan berarti dia didasarkan pada sebuah argumentasi yang sangat filosofis. Juga tidak didasarkan juga pada pemikiran yang juga bersifat historis. Contoh misalnya pemikiran yang sangat kontroversial di Cak Nur itu mungkin Mas Fauzi sangat ingat misalnya ketika dia mengatakan partai Islam yes, partai Islam no. Misalnya. Ketika dulu kita dihadapkan pada 3 partai, ya, karena dulu kita punya partai Islam P3, tapi dulu perjuangannya tidak selalu konsisten. Nah, ini Cak Nur sangat kontroversial, dia mengatakan Islam yes, partai Islam no, gitu Mas Fauzi ya. Nanti bisa direspon Mas Fauzi kalau saya salah. Itu juga bukan berarti tanpa makna, gitu. Bukan berarti Cak Nur menolak partai Islam, tidak sebetulnya. Bukan begitu sebetulnya maknanya. Gitu. Tafsirnya adalah harusnya partai Islam itu ya harus memperjuangkan nilai-nilai Islam. Apalagi di era sekarang ini, saya kira jauh partai Islam yang betul-betul memperjuangkan spirit nilai-nilai Islam dan perilaku politik yang Islami, saya kira jauh. Berikutnya, Cak Nur punya visi kebangsaan yang luar biasa. Bahkan Cak Nur ketika perdebatan dulu asas tunggal Pancasila, Cak Nur mengatakan bahwa Pancasila itu kan kalimatus sawah, gitu. Common platform. Jadi ya komitmen bersama yang sudah disepakati oleh para pemimpin kita. Jadi itu beberapa pemikiran. Jadi Cak Nur punya figur yang sangat monumental dari aspek pemikiran, yang punya visi besar ke depan, punya gagasan, termasuk juga Cak Nur memiliki visi perilaku politik yang Cak Nur yang saya kira sampai sekarang saya belum menemukan tandingannya. Nah, dalam konteks sekarang, tadi sudah disinggung oleh Mas Fauzi Hasim, karena Cak Nur ini kan hasil produk kaderisasi berapa tahun yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu kan, itu menghasilkan Cak Nur. Sementara kita, kaderisasi kita sekarang ini belum mampu menghasilkan figur-figur seperti Cak Nur. Gitu. Padahal proses kaderisasi dulu itu lebih berat tantangannya dibanding sekarang. Jangankan era Cak Nur, era saya saja, Mas Fauzi Hasim, saya ingat ketika saya dulu mau LK2 di Jakarta, saya ketemu Mas Fauzi Hasim ini di rumahnya beliau di Wajak. Ya, mau minta sumbangan untuk berangkat LK2 dulu. Ya, saya dibantu dulu almarhum Kiaitullah Hasan. Mas Fauzi Hasim sangat kuat komitmennya. Nah, beliau hanya nanya, kamu kader HMI? Ya. Coba alamatnya kantor cabang jalan apa? Sederhana saja, beliau begitu. Ya, di era saya begitu dulu. Jalan kaki dari Noyo ke Panjaitan. Sementara kader sekarang sudah banyak sepeda motor bahkan mobil, tapi kualitas visi intelektualnya tidak jelas, gitu ya. Ya, mohon maaf nih Mas Fauzi. Makanya tadi Mas Fauzi jelas mengatakan bahwa justru kader sekarang itu harus TOEFL-nya 550, gitu kan? Karena kita melihat, mohon maaf, HMI sekarang ini saya melihat kita terutama, ini kritik bagi kita semua, kita mengalami proses bukan hanya krisis kader. Artinya krisis kader bukan sisi kuantitas, tapi kualitas visi kebangsaan. Kualitas visi intelektualnya. Kita lebih banyak berbondong-bondong ke politik, karena politik. Tetapi basis ekonomi kita tidak terkuat. Ya, padahal kita punya kekaryaan. Ya, ngelola Geraha Cakra saja, ngelola Geraha Kisah Cita saja, sampai sekarang itu kan nggak maju-maju Mas Fauzi itu. Sampai sekarang kami gitu. Meskipun membangun itu, kami kita berat berjuangnya di era Prof. Mufti Pajar, tapi untuk kita ngelola saja bingung itu. Berdebat panjang. Nah, itu sisi yang remeh. Belum lagi bicara tentang pemikiran yang barangkali butuh proses panjang. Kritik saya terhadap kader HMI sekarang adalah kita sekarang kader HMI sekarang yang pengennya instan, cepat. Malas untuk berproses. Jangan dikira teman-teman yang sekarang jadi itu prosesnya tidak panjang, Mas Anas Urbangiro misalnya, dan seterusnya itu tidak prosesnya tidak panjang misalnya, meskipun tantangannya besar, berat. Jadi sehingga mengenang
kepergian Cak Nur ini yang sudah 85 berapa tahun ini Cak Nur ini? Sudah 15 tahun ya. 15 tahun Cak Nur, sebetulnya tugas kita yang paling berat lagi adalah tadi, selain menghasilkan kader yang memiliki visi intelektual seperti Cak Nur, visi kebangsaan, ya, dan tokoh yang memang pemersatu. Dia hanya harus bisa mampu merangkul semua kalangan. Saya melihat tokoh-tokoh seperti Gus Dur, kontroversial, pemikirannya bagus, tapi dia punya basis massa yang real, yaitu Nahdien. Tetapi Cak Nur mampu eksis tanpa dia punya basis massa. Karena apa? Kekuatan Cak Nur adalah visi intelektualnya, visi kebangsaannya. Ya, mungkin bisa jadi ada basisnya HMI, tapi kan tidak militan. Berbeda dengan Gus Dur, beda dengan Amin Rais pada saat itu. Nah, terakhir saya kira ini sebagai bahan diskusi ke depan, kunci terakhir sebenarnya adalah kader HMI sekarang ini memang faktor yang terakhir di samping tadi itu adalah faktor bagaimana HMI dan kami mampu bersinergi untuk membangun bukan hanya persoalan-persoalan di dalam HMI, tapi persoalan bangsa ini, kebangsaan. Tidak ada figur yang sekarang mampu mengumpulkan, gitu, mampu merangkai menjadi satu barisan yang kuat, seperti di era Cak Nur. Meskipun Cak Nur tidak sendiri, karena di situ ada Bang Akbar Tanjung misalnya yang punya loyalitas besar. Gitu. Di era sekarang ini saya melihat kami dan HMI butuh figur pemersatu seperti Cak Nur yang mampu menyatukan visi gerak HMI dan kami. Karena HMI dan kami itu kan sebetulnya banyak yang berserakan di mana-mana. Jadi politisi, yang jadi pengusaha, kan begitu banyak yang jadi akademisi. Tapi bagaimana bangunan itu kemudian mensinergi yang semakin memperkuat kita. Apalagi di area tantangan kita yang lebih berat ini. Ini yang saya kira, kalau menurut saya Mas Ajis, Mas Fauzi, kita sekarang lemah di situ, Mas. Banyak lembaga-lembaga negara yang sekarang ini diisi oleh orang-orang yang memang bukan kader HMI yang militan. Mengapa dulu Muhaimin Iskandar ketika reformasi dia mengatakan HMI Connection? Karena dia ketakutan begitu kuatnya HMI. Kenapa? Dulu ada figur pemersatu di samping Cak Nur, ada Akbar Tanjung. Bang Akbar. Sekarang Bang Akbar kehilangan kekuatan karena tidak ada figur yang memang dari sisi intelektual mampu menyebatani kepentingan HMI dan kami yang terfragmentasi. Di samping saya kira visi intelektual tadi ada degradasi citra dan seterusnya, saya kira itu menjadi persoalan lain yang saya kira bisa kita diskusikan. Tetapi intinya adalah saya ingat ketika Cak Nur masa-masa terakhir reformasi itu, ketika menyalonkan ingin ikut konvensi Golkar, kemudian beliau gagal, ketemu di Surabaya, kalau nggak salah Mas Fauzi Hasim hadir itu di kantor CPPS Surabaya. Beliau mengatakan bahwa ternyata demokrasi kita ini, reformasi ini, apa yang diprediksi Cak Nur terjadi. Partai politik kita terkooptasi oleh oleh bahasa Cak Nur itu mengatakan gizi, ya uang. Kalau bahasa sekarang ini adalah kapital. Saya kira terjadi oligarki. Makanya saya terkejut ketika Mas Anas Urbaningrum terjun ke politik, padahal dulu kita arahnya pinginnya dia ke intelektual, ternyata Mas Anas justru ingin melanjutkan atau melanjutkan wasiatnya Cak Nur bahwa terjun ke dunia politik, ya, agar dia tidak gagal karena Cak Nur terlambat untuk terjun politik. Nah, oleh karena itu saya kira ada banyak teladan yang perlu diambil dari sosok figur Cak Nur ini, bukan hanya dari aspek pemikiran, tapi juga aspek keteladanan, perilaku politiknya. Yang saya kira ini sangat sulit saya melihat tandingannya. Tokoh-tokoh sekaliber di era Cak Nur sekarang lebih terjebak pada pendekatan pragmatisme. Tidak ada
sekarang ini tidak ada tokoh yang memang betul-betul, ya mungkin ada yang lah yang bergerak dalam bidang itu, tapi saya belum menemukan tokoh-tokoh Islam sekarang yang betul-betul menempatkan posisi sebagai negarawan yang seperti Cak Nur, yang seperti Gus Dur. Kita kehilangan. Maka tadi saya setuju dengan gagasannya Mas Fauzi, bagaimana kita kader HMI terus berjuang untuk kuliah, meningkatkan kualitas SDM, S2, S3 dan luar negeri. Saya kira akses itu dimanfaatkan. Maka tentu peran kita ya apa? Ya tingkatkan kualitasnya. Belajar terus, membaca. Saya banyak buku-buku Cak Nur, banyak itu. Saya koleksi banyak buku Cak Nur yang mulai dari tipis, ya, mulai pintu-pintu. Saya punya banyak koleksi, sehingga pemikiran-pemikiran sekarang itu sebetulnya perdebatan yang muncul di lapang misalnya apa ideologi itu sebetulnya termasuk bagaimana posisi negara, relasi negara dan Islam itu sebenarnya kalau kita baca bukunya Cak Nur itu sebenarnya sudah tuntas itu, tidak perlu berdebat panjang, tinggal bagaimana kita action saja sebetulnya. Ada banyak gagasan tentang pluralisme, tentang demokrasi kita. Cak Nur banyak membaca itu pemikirannya. Tentang filsafat Islam banyak pemikiran-pemikiran Al-Farabi, Al-Ghazali dibahas semua, sufisme sekarang itu sebenarnya iya sudah banyak dibahas oleh Cak Nur gitu. Jadi kalau kita tidak pernah tidak mau membaca pemikiran-pemikiran Cak Nur, kemudian kita mengenang 15 tahun Cak Nur ini, maka kita menjadi ahistoris oleh pemikiran senior kita sendiri. Makanya saya berharap menghimbau kepada DAII, kader-kader kita dan semua di sini, ya mari kita belajar lagi membaca pemikiran-pemikiran Cak Nur, coba digali lagi. Ya, meskipun kita tidak mampu menandingi pemikiran Cak Nur, paling tidak memahami sehingga perilaku politik kita dimanapun itu mampu meniru gaya perilaku politik dan visi pemikiran Cak Nur. Apa? Punya idealisme. Ya, punya idealisme. Gitu. Saya kira itu sebagai pengantar diskusi. Kita lanjut berikutnya. Saya kembalikan ke moderator. Silakan. Baik, terima kasih Anda. Jadi di kolom komentar sudah ada beberapa pertanyaan, saya akan membacakan. Ya. Untuk yang pertama, dari Kanda Anwar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin menanggapi mengenai politik itu sebetulnya kita berbicara tentang seni untuk bagaimana kita bisa mendapatkan jabatan. Sejauh ini saya pahami jadi segala macam cara bukanlah memang itu selayaknya untuk bagaimana kita bisa bersaing melalui sejauh mana pengetahuan dan strategi untuk bagaimana tanggapan Anda. Jadi ini tentang bagaimana bahwa ternyata politik itu adalah sebuah seni untuk ada rumah berapa Pak De? Coba operator di unmute yang ini ya, di unmute. Ya, coba. Bagaimana tanggapannya? Baik, sudah Kanda. Mungkin ada yang ingin menanggapi. Silakan Mas Fauzi. Silakan Mas Fauzi, senior. Monggo Mas Fauzi. Nah, ini apa? Kagak setuju. Hah? Pertanyaan nggak terputus-putus suaranya. Ya, terputus-putus nggak jelas. Coba diulangi pertanyaannya. Terputus-putus. Pertanyaannya mengenai politik yang sebetulnya merupakan seni untuk bagaimana kita bisa mendapatkan sebuah jabatan. Nah, itu bagaimana tanggapannya Anda? Aduh. Nggak bisa, nggak teranu. Coba diulang lagi. Jadi pertanyaannya mengenai mengenai politik itu sebetulnya kita berbicara tentang seni untuk bagaimana kita bisa mendapatkan jabatan. Sejauh ini
yang saya pahami. Jadi segala macam cara bukanlah memang itu selayaknya untuk bagaimana kita bisa bersaing dan menggunakan strategi dan pengetahuan untuk mencapai hal tersebut atau jabatan tersebut. Ya, baik. Ya, baik. Saya tangkap walaupun agak terputus-putus. Nanti sebetulnya Kak Nuruddin yang lebih piawai untuk menjelaskan politik sebagai seni meraih kekuasaan, politik sebagai seni berkomunikasi, politik adalah sangat cair, dan seperti saya sebutkan tadi itu sudah bahwa politik adalah gotong royong untuk kebersamaan. Nah, bagaimana semuanya itu terjadi? Tentu untuk kita persempit untuk Indonesia di NKRI ini, yang sering saya ungkap dalam training-training atau diskusi-diskusi, bahwa kita ingin pertama kali dengan teks proklamasi ini kita ingin terbebas dari Fir'aunisme, kalau saya sering pakai istilah itu. Jadi ingin terlepas daripada penjajahan. Dan itu adalah misi Islam kita. Nah, oleh karena itu maka pedoman kita yang sudah kita sepakati adalah dasar pijakan kita, dasar filosofi kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila. Itu. Nah, bahwa nilai-nilai agama termasuk adalah nilai-nilai Islam itu menafasi sebagaimana di tujuan HMI itu. Jadi Islam tidak lagi sebagai suatu label, tapi Islam sudah menjadi penggerak, menjadi nafas, menjadi jantung daripada semua kebijakan-kebijakan publik di negara kita ini. Nah, oleh karena itulah maka tentu keislaman dan keindonesiaan dan kebangsaan ini tidak bisa dua hal yang terpisah. Dua-duanya saling bersinergi, saling berhubungan yang satu dengan yang lain. Saya sangat senang sekali ungkapan Imam Ghazali yang mengatakan bahwa ad-dinu bil mulki yaqwa wal mulku bid-dini yabqa. Artinya agama dengan politik akan kuat. Jadi Islam tanpa didukung oleh infrastruktur politik dalam kehidupan berbangsa bernegara itu nonsen untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Atau paling tidak, ya sulit sekali. Itu arti pentingnya politik bagi umat Islam. Nah, sebaliknya, kata Imam Ghazali, wal mulku bid-dini yabqa. Politik yang didasari oleh nilai-nilai agama itu akan lama bertahan, akan langgeng. Nah, inilah arti pentingnya bahwa saling berkontribusi antara peran-peran politik yang profan, yang dinamis, dengan nilai-nilai moral sebagai produk daripada agama, itu menjadi sangat penting. Dengan kata lain, bahwa kita harus menguasai ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai iman yang tidak bisa dipisahkan. Dan itu HMI. Itu HMI, pengkaderan di HMI yang tidak bisa memisahkan, tidak ada dikotomi antara keislaman dan keindonesiaan. Saya kira itu. Saya kira Kak Nuruddin itu bisa lebih piawai karena memang ahlinya dalam politik itu. Makasih. Ya, terima kasih. Saya kira bicara tentang politik. Tadi ada pertanyaan, politik itu kan seni untuk mencapai kekuasaan. Iya, betul. Politik itu adalah seni mencapai kekuasaan. Tapi ingat, kekuasaan kita itu bukan kekuasaan yang seperti orang di luar kita memaknai itu. Bukan kekuasaan itu kemudian dalam Islam itu makna kekuasaan. Tadi sudah disinggung oleh Mas Fauzi, sebetulnya mengatakan bahasanya din, agama. Itu karena amanah. Itu. Sementara kita kan tidak memaknai politik itu sebagai kekuasaan, sebagai amanah. Kekuasaan itu kemudian memperoleh apa dan seterusnya. Makanya saya kutip
pemikiran Cak Nur misalnya. Saya ada beberapa poin tentang politik ini. Misalnya aspek politik itu kan dia memperlukan kekuasaan. Tapi di situ ada aspek amanah. Pemimpin itu harus amanah. Kedua, kata Cak Nur, ada prinsip-prinsip dalam politik itu yang harus dijunjung. Apa? Etika dan moralitas. Nah, ini kan seringkali secara teori kan nonsen kalau ada orang politik itu jangan ngomong bicara etika dan moralitas. Padahal itu penting. Ruhnya politik itu di etika dan moralitas. Yang sekarang sudah mulai terdegradasi jauh dari itu. Kenapa? Karena politik kita politik kekuasaan yang cenderung seperti kekuasaan yang kalau ya ala Machiavelli itu. Nah, oleh karena itu tadi singgung oleh Mas Fauzi misalnya, visi kebangsaan, keislaman dan diri saya memang itu 3 pilar dalam prinsip berpolitik kita. Artinya jangan kemudian kekuasaan itu kemudian ya menghilangkan visi kalau Haimi itu visi kebangsaannya. Juga sampai kemudian menghilangkan visi nafas keislamannya. Ya perilaku-perilaku yang Islami. Terlebih lagi ada aspek keteladanan. Makanya kalau kita melihat, mohon maaf ini, kalau kita baca bukunya di Latif itu kan mata air keteladanan, ada banyak sebetulnya para pendidik kita ini yang perlu diteladani, termasuk juga Cak Nur. Dari sisi apa? Kesederhanaan. Itu yang barangkali para politisi kita yang sudah jauh dari sisi itu. Karena apa? Karena memaknai politik itu merebut kekuasaan pemimpin itu amanah. Sehingga mereka tidak akan berpikir nanti dapat gaji berapa. Mereka nanti berpikir dapat mobil mewah seperti apa. Itu orang dulu. Anda lihat, mungkin yang pernah ketemu ya mungkin dengan Cak Nur almarhum, saya dengan Mas Fauzi. Itu kalau ketemu diskusi di Surabaya pakai jaket biasa yang harganya mungkin tidak mahal. Biasa. Sesuatu yang sangat sederhana. Begitu juga para pendidik negara kita begitu. Aspek kesederhanaan. Ya, bahkan Bung Karno termasuk Bung Hatta saja bayar listrik aja, Bung Hatta itu tidak bisa. Ya, bahkan kemana-mana ya pakai mobil butut itu. Sementara kita sekarang kan politisi kita kan tidak begitu. Jadi gaya-gaya hedonis. Kalau Anda pergi ke DPR MPR itu kan rata-rata mobil mereka kan mewah semua itu, seperti di showroom mobil gitu. Nah, sehingga ya saya setuju dengan politik itu politik kekuasaan, tapi bukan kekuasaan kemudian dimaknai tidak amanah, jadi tidak. Karena dengan kekuasaanlah maka kita bisa berbuat banyak. Nah itu. Karena kita bisa membuat kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat dan seterusnya. Gitu. Nah, saya kira ini sebenarnya visi ini yang sebenarnya perlu kita tanamkan kepada kader-kader kita HMI yang saya kira masuk di ranah itu. Nah ini. Saya kira itu. Sementara respon saya itu, monggo. Kenapa Mas Fauzi kenapa kok hilang? Enggak, ya. Enggak kelihatan. Ya, terus. Saya masih mengikuti. Oke, silakan lanjut yang bertanya. Silakan pertanyaan berikutnya. Baik, pertanyaan yang kedua. Suara saya kedengaran? Ya, dengar tapi tutup. Jadi untuk pertanyaan yang kedua. Bertanya Yunda. Ya, silakan. Nah, jadi gini Yunda, saya lihat kan sekarang dari beberapa mahasiswa juga itu sudah mengalami degradasi dalam segi belajar dan kutu bukunya. Namun juga banyak yang mengkritisi tanpa dasar juga Yunda. Sedangkan katanya kita sebagai mahasiswa adalah agent of change yang harus mengikuti zaman. Nah, zaman ini merupakan suatu tantangan besar bagi kita. Dengan banyaknya degradasi yang seperti ini, dari manakah langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk meningkatkan semangat yang telah luntur, yang
tidak bisa dibendung lagi karena secara saya lihat sih 70% dari kalangan mahasiswa itu sudah enggan dan untuk belajar lebih detail lagi mengenai isu media dan segala macam. Mereka lebih suka menonton YouTube, lebih suka yang konkret nggak jelas. Nah, mohon tanggapannya. Nggak ada suara. Ya, oke. Langsung ya. Saya respon ya. Ya, saya kira saya respon. Memang tantangan berat kaderisasi kita memang salah satunya itu tadi. Saya melihat bahwa kita sekarang sangat jarang ada forum-forum diskusi kecil yang digagas, diinisiasi oleh kader-kader HMI. Sangat jarang. Bahkan mohon maaf, kader HMI sekarang banyak yang jauh dari aktivitas masjid. Ada lihat. Kita seringkali mengkritik mereka, oh ini jamaah ini, jamaah ini, jamaah ini. Kita hanya bahkan dikritik, oh itu jamaah cingkrang. Tetapi kita lupa bahwa basis kita awal itu ya di masjid, kita diskusi di situ, membahas apa saja di situ. Jangan sampai kemudian masjid itu kemudian dijadikan tempat oleh orang lain yang di luar apa, ya mohon maaf ini misalnya lebih ekstrim lah pemikirannya, tidak moderat. Ini kan yang sebenarnya yang ditakuti oleh teman-teman NU dan Muhammadiyah yang sekarang ini terjadi. Karena masjid sekarang tidak lagi dipegang oleh kader-kader NU atau Muhammadiyah, termasuk HMI. Ini. Jadi, poin pertama itu. Yang kedua, forum-forum diskusi kecil itu dulu kita banyak halaku pusat kajian apa kecil itu berangkat dari situ. Makanya melahirkan seperti Cak Nur dan seterusnya. Makanya justru yang kader-kader Cak Nur yang berhasil sebenarnya adalah sekarang saya lihat banyak. Ya, salah satunya misalnya Yudi Latif. Ya, meskipun dia bukan karena haji, kalau nggak salah Mas Fauzi ya. Tapi dia ikut Cak Nur. Makanya dia banyak pemikiran-pemikiran, bukunya banyak. Nah itu. Jadi itu tadi. Visi intelektual kita itu jarang diasah. Kedua, malas membaca. Coba Anda, kalau diskusi itu dulu, kita sering diskusi itu. Kalau sudah bicara diskusi itu, tentang Islam misalnya, itu banyak buku-buku Cak Nur, buku-bukunya Arkun dan seterusnya, itu muncul semua. Ya, bahkan kita diskusi itu bukan hanya itu, bukan mengkaji tentang Das Kapital misalnya, tentang ada banyak misalnya Hasanah Fikri Islam, itu biasa kita diskusi dulu, kaji. Sekarang justru kita lemah di situ. Kita lebih tertarik pada isu-isu politik yang yang pragmatis, yang jangka pendek. Ya, sementara dulu kader-kader kita dulu yang termasuk di era Mas Fauzi, termasuk saya ini, tidak demikian gitu. Termasuk fokus dia pada bidang apa. Misalnya saya contohkan almarhum Cak Munir, dia memang fokus pada advokasi mulai dulu, aktif di LBH dan sebagainya. Itu memang konsennya di sana gitu. Isu-isu hukum dan seterusnya itu mulai dulu diadvokasi. Mendampingi petani dan seterusnya gitu. Bahkan puncaknya kontras dan sebagainya. Itu kan prosesnya di bawah gitu. Tidak gampang. Makanya sebetulnya mohon maaf, kan HMI itu sudah lengkap. HMI itu mana ada kader HMI yang intelektual? Banyak dulu. Kader HMI banyak yang tersebar di ustadz-ustadz, kiai-kiai banyak. Banyak. Kader HMI yang menjadi pengusaha banyak. Apalagi jadi politisi. Pengusaha itu banyak semuanya gitu. Tapi itu dulu, produk kaderisasi berapa puluh tahun yang lalu. Sekarang saya tidak tahu, sekarang ini agak jarang masalahnya gitu. Ya, saya nggak tahu pengusaha-pengusaha sukses itu apakah seperti misalnya Sandiaga Uno, apakah dari kami? Saya yakin tidak. Ya mungkin lebih banyak kita dari politisi. Abu Rizal Bakri misalnya, siapa yang muda-muda itu, kira-kira kan bukan dari kami. Ya, ada juga ya kader kita yang dari sisi regional, misalnya tokoh yang sudah nasional, misalnya Mas Ridwan Hisam, politisi juga ekonomi. Jadi itu, mulai sekarang sebetulnya adik-adik, coba kita buat halaqah kecil, diskusi forum diskusi kecil. Termasuk tadi yang ditawarkan Mas Fauzi Hasim, bagaimana kita kemudian merancang, meningkatkan kualitas SDM kita melalui TOEFL misalnya, karena akses beasiswa itu rata-rata itu minimal 550. Kalau Anda TOEFL-nya 550, saya kira S2 ke Belanda, ke Jepang, dan sebagainya itu mudah. Sangat mudah. Itu mulai sekarang harus dipersiapkan.
Kalau kalian tidak menyiapkan itu, maka yang lain, orang di luar kita, mohon maaf, bahkan yang bukan non-HMI tapi non-Muslim itu sudah banyak sekarang yang kuliah S2, S3 di luar negeri. Kalau kita tidak mengejar ketertinggalan itu, ya, maka kita akan tertinggal jauh. Tertinggal jauh. Ya. Sehingga sekarang saya melihat, mohon maaf Mas Fauzi, teman-teman adik-adik sekarang ini kan terkesan gagap. Hanya diskusi persoalan politik dan sebagainya, tapi kajian-kajian. Makanya saya selalu dengan teman-teman di Surabaya ya, Korkom di sana sudah menggagas tentang diskusi rutin tentang kajian yang seperti disampaikan oleh Mas Fuad itu. Itu menarik. Saya kira ke depan nanti kita harus merancang itu. Mumpung ada Mas Fauzi Hasim ini pakar NDP, NIK, ini Mas Fauzi Hasim. Dulu generasinya saya ada banyak sebetulnya teman-teman yang paham tentang NIK itu, menjelaskan itu menarik. Coba itu dirangkai lagi, dicari lagi. Alumni-alumni kita yang mampu memberikan sebuah materi sehingga membuka wawasan kita. Karena proses intelektual itu kan berjalan saja. Karena tanpa diasah kita tidak bisa. Jaringan itu penting, koneksi itu penting, tapi ketika kualitas kita tidak kita perbaiki, sangat sulit. Bagaimana mungkin Mas Fauzi Haji menawarkan kalian untuk S2, S3 luar negeri kalau TOEFL-nya aja nggak bisa. Kan begitu. IP-nya aja jelek. Ya, kan gitu Mas Fauzi. Ya. Harusnya kan kualitas IP-nya bagus, juga aktivis. Aktivis sekarang tidak. Saya punya mahasiswa itu, saya marahi. Kenapa? Karena mereka tidak masuk kuliah. Alasannya apa? Ya, aktif di organisasi itu jarang masuk kuliah. Padahal dulu tidak ada halangan itu. Namanya aktivis ya. Ya, aktivis ya aktivis, tapi kuliah ya kuliah. Begitu. Nah, sekarang gitu. Jadi, saya melihat terakhir, kita emang mahasiswa sekarang, Mas Fauzi, karena kita menggagap ketika melihat isu-isu yang sekarang ini. Ya, padahal dulu menarik sebetulnya. Makanya, karena kita ini memperingati kepergian Cak Nur dan pemikiran Cak Nur, coba kita baca lagi, kita buka lagi banyak buku-buku Cak Nur itu. Ada banyak buku-buku yang ditulis oleh Cak Nur, bahkan ada Islam, kemodernan dan keindonesiaan itu. Itu menarik. Kata pengantarnya ada Mas Baswedan, ada pintu-pintu mencari Tuhan, ada banyak buku Cak Nur itu banyak. Saya punya koleksi. Di situ sebenarnya pemikirannya luar biasa Cak Nur itu, termasuk merumuskan NIK itu kan Cak Nur kan tidak serta-merta muncul lahir itu, tapi proses panjang. Kalau nggak salah ceritanya Mas Fauzi, Cak Nur merumuskan NIK itu kan ketika beliau tur di Timur Tengah kemudian di Barat itu kan beliau di Amerika kemudian mampu melahirkan itu konsep-konsep itu. Luar biasa gitu. Dan kalau kita mendalami itu sebetulnya praktek politik kita pun nanti sebetulnya kalau kita memahami betul NDP, NIK itu luar biasa sebetulnya. Nafas kita, aktualisasi kita dalam profesi apapun itu melekat. Tanggung jawab, bukan hanya tanggung jawab pada pribadi kita, keluarga kita, tapi pada Tuhan. Itu menarik sebetulnya. Spirit-spiritnya bagus itu. Nah, itu. Saya kira itu. Silakan Mas Fauzi. Respon. Terima kasih. Terima kasih Cak Nuruddin. Nah, saya hanya ingin menambahkan bahwa kader-kader HMI sekarang ini harus merevisi perilaku. Jadi perilaku kader-kader HMI sekarang ini harus dikembalikan kepada karakter asli mahasiswa. Seorang mahasiswa itu, dan terutama seorang mahasiswa yang aktivis, itu memang kerjaannya kuliah, baca, diskusi, nulis. Kuliah, baca, diskusi, menulis. Dan terus tiada henti. Nah, dengan demikian seperti dikatakan oleh Cak Nuruddin tadi, kepekaan dari waktu ke waktu akan terasa dengan penciuman politik, penciuman budaya, itu akan tajam sekali. Nah, kita ingat produk dulu, saya ini hanya membandingkan
Cak Nur itu menulis NDP umurnya kurang lebih 28 sampai 30. Tapi dimulai dia ketika 27 sampai umur 30. Itu menulis NDP. Dan waktu itu sudah bagaimana Cak Nur ke Eropa dan Amerika, terakhir dia ke Timur Tengah mencari tahu tentang pemikiran keislaman tentang negara. Bahkan ketika di Basuki Rahmat di 101 atas itu, Cak Nur pernah saya bawa ke sana dan beberapa aktivis mendengarkan betapa dia itu di Ka'bah sambil mengatamkan Quran, ayat dicatat, dan ayat dicatat. Setelah itu didiskusikan sehingga lahirlah NDP itu. Nah, artinya apa? Yang kita ingin kita ambil pelajaran dari Cak Nur itu adalah kemampuan membaca yang cukup bagus. Kemampuan untuk selalu inovasi. Itu yang cukup visioner orang seperti Cak Nur. Nah, sekarang yang umur-umur 30-an ini ada nggak kader-kader HMI yang begitu? Apa yang baru dari mereka? Ya sudahlah, kalau nggak bisa yang baru, minimal seperti yang saya katakan, ayo rame-rame studi ke luar negeri. Informasi tahun kemarin dari Bang Hari Azhar, karena memang LPDP itu adalah murni dari Bang Hari dulu, sehingga menjadi kebijakan publik di negara kita ini. Ketika saya diskusi di kantornya, karena Bang Hari ingin memadukan, mengakhiri konflik kita di MPO itu, pada waktu saya mewakili yang pro asas tunggal, Bang Hari bercerita kepada kita bahwa dana LPDP itu di atas 50% itu digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa non-muslim. Saya ulangi kembali bahwa di atas 50% dana LPDP itu dipergunakan oleh peruntukannya untuk mahasiswa non-muslim. Karena mereka lah yang memenuhi persyaratan. Sisanya terutama HMI itu tidak lebih dari 5%. Ini sangat memprihatinkan. Bahkan yang banyak sekarang itu adalah anak-anak kami yang memanfaatkan LPDP itu ke luar negeri. Nah, kenapa? Saya sudah menjadi kami presidium ini sudah 2 periode. Saya bagian kaderisasi baik presidium kami Jawa Timur. Saya ngopiak-ngopiak adik-adik untuk IELTS TOEFL itu harus IELTS 7, TOEFL-nya 550. Difasilitasi untuk kursus, iya juga enggak respon adik-adik kita. Itu yang menjadi keprihatinan saya. Saya sudah, kalau memang bahasa Inggris enggak, ayo NDP. Saya fasilitasi NDP, bagaimana pondok NDP. Ya enggak ada yang minat. Ini yang saya katakan tadi itu, maka HMI sekarang harus, aktivis-aktivis HMI sekarang harus merubah perilaku. Merubah yang maunya instan, selama instan katanya Cak Nurdin tadi itu, menjadi orientasi proses. Jadi jangan dilihat Cak Nur yang sudah besar, Mas Anas yang sudah besar, Bang Akbar. Jangan, tapi prosesnya bagaimana dia ini. Nah ini yang saya sangat memprihatinkan kepada adik-adik HMI sekarang ini tidak mau berproses. Ya katakanlah sekarang itu ahli peneliti, kita tinggal ke Cak Nurdin itu. Kalau sejauh-jauh seperti saya dulu belajar harus ke sana kemari. Kan tidak perlu itu sekarang. Sudah ada di Malang. Itu tuh untuk HMI Malang. Apalagi yang seniornya di UM. Nah, kenapa enggak ini? Bahkan sangat memprihatinkan, ada yang enggak tahu loh. Anak Pak Fauzi itu, Pak Nurdin siapa ya? Saya bentak itu. Ada yang tanya saya begitu. Kamu gimana kamu orang UM enggak ngerti seniornya? Saya bilang itu. Artinya apa? Komunikasi antara kami dengan HMI itu terputus dalam hal bagaimana meningkatkan intelektualitas. Paling yang didatangi kami-kami yang punya kekuasaan, datang-datang minta fasilitas dan sebagainya. Setelah itu hilang lagi. Nah, itu yang berbahaya. Saya kira itu, mari kader-kader HMI ini, saya dan Cak Nurdin akan memfasilitasi semuanya itu. Asal demi meningkatkan kualitas kalian untuk adik-adik semuanya ini.
Tapi adik-adik harus mau kerja keras, mau disiplin, mau tanggung jawab, apa saja dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan organisasi. Saya kira itu, ini karena sudah waktunya agak malam, saya kira saya juga akan mengakhiri sampai di sini. Mohon maaf, terutama kepada Cak Nurudin, karena saya memang bukan ahlinya di dunia politik. Nanti mungkin akan dilanjut oleh Cak Nurudin tentang diskusi-diskusi tentang politik itu. Saya lebih kepada apa yang menjadi concern saya di bidang akidah dan filsafat. Terima kasih, kurang-lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah suara saya terdengar? Cak Nurudin, biar closing statement-nya apa? Ayo Cak Nurudin, closing statement. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Abah. Ya, alhamdulillah. Ya. Baik. Terima kasih. Terakhir penutup Mas Waji ya. 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 Saya kira berangkat dari tadi apa yang disampaikan Mas Fauzi Yasin, saya kira kita perlu membangun intelektualitas kita. Potensi-potensi yang ada di kader HNI dan kami saya kira harus bersinergi, saling menguatkan, karena ya tentu dimulai dengan silaturahim. Jaringan silaturahim, jangan sampai kemudian kita tidak saling mengenal. Barulah kedua, kalau kita sudah mampu bersinergi dan membangun koneksi, maka secara bertahap harusnya meningkatkan integritas kita. Nah, ini penting. Sehingga kerja-kerja HNI ke depan kadang-kadang itu bukan hanya rutinitas LK saja, Mas Fauzi. Makanya saya kadang-kadang malas menemui adik-adik itu karena hanya LK saja. LK, mau acara kegiatan LK, baru minta datang kita. Sangat jarang mereka mengundang kita itu dalam diskusi. Kan diskusi kan tidak harus tatap muka, kan bisa seperti ini sebetulnya. Tadi misalnya Mas Fauzi menawarkan bagaimana misalnya agar mahasiswa HNI itu bisa penelitian. Kita punya banyak kami yang pakar penelitian. Misalnya ada Pak Petir Bujantoro, UM itu pakarnya meneliti tentang ilmu sosial. UM itu. Kalau saya kan masih belajar ke beliau. Ada lagi Mas Aziz, Dr. Abdul Aziz, misalnya politik fisik UB sekarang. Itu juga pakar penelitian. Nah, sebetulnya begitu. Sehingga ke depan teman-teman ini saya kira tidak perlu terlalu banyak diskusi politik, tapi langsung action. Apa minat kalian? Kalau misalnya minatnya menjadi jurnalistik, ya diundang pakar jurnalis untuk diskusi banyak tentang itu. Gimana? Untuk belajar NDP secara rutin. Gitu. Tapi kan butuh ketekunan, tidak bisa instan. Nah itu. Saya kira itu, Mas Fauzi, mudah-mudahan Terima kasih. forum ini bisa berlanjut. Saya kira itu, mohon maaf. Terima kasih Mas Fauzi yang masih menyempatkan berkenan hadir ini, karena beliau ini sejak saya di cabang sudah ngopeni ada di HMI gitu. Terima kasih Mas Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Cak Nurudin. Baik, terima kasih untuk Kanda Hashim dan Kanda Nurudin atas materi yang luar biasa. Saya moderator, minta maaf apabila banyak kesalahan baik teknis maupun non teknis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pamit ya. Oke, Mas Fauzi, pamit. Ya, Waalaikumsalam.